Shalom jemaat Tuhan. Kita ingin percaya dimanapun kita berada, baik di rumah maupun di luar, di dalam daerah maupun di mana. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, untuk membawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Karena pernyataan Tuhan selalu ada dan nyata dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak percaya ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur, kuasa Tuhan akan bekerja, bahkan mujizat Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari, mari kita siapkan hati kita
bangkit karena Engkau yang memberikan kebangkitan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Bukan nama Dia sosial saja dalam hidup kita. Haleluya. Bangkit suka nama Yesus. Kita buat Kristus.
Walaupun menyelamatkan, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami yakin percaya setiap tantangan dan percobaan yang kami hadapi saat ini Tuhan tidak akan lebih dari kekuatan kami. Karena kami yakin percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Karena Tuhan berikan kami kekuatan dan Tuhan berikan kami pengharapan yang baru.
percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Saat ini Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mau bersekutu bersama-sama dengan Engkau, menaikkan penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi kuat, kami aman di dalam lindungan-Mu, karena kami percaya Engkau adalah sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pimpin kami, pimpin jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biar kuasa Tuhan menolong mereka. Mereka yang mengalami kesusahan, mereka yang mengalami tekanan, mereka yang mengalami tekanan dalam kehidupan mereka, Tuhan nyatakan kasih-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Pada minggu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih untuk pemain musik WL Singer yang hari ini bersama-sama dengan saya. Kita sama-sama pelayanan di dalam Tuhan. Kita percaya ada kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Nah jemaat Tuhan, hari ini kita banyak mendengar ya, bahwa kabar buruk, kabar berita yang kurang mengenakan selalu datang itu meneror kita. Ya, bukan kabar baik yang kita dengar, melainkan kabar yang buruk. Kabar di mana kematian banyak dan lain sebagainya, itu membuat kita ketakutan dalam kehidupan kita. Kita berpikir kapan endingnya ini, kapan berakhirnya ini. Ya, minggu yang lalu Pastor Komen berkata kalau orang-orang yang tertekan dalam kehidupannya cenderung marah-marah. Nah, Bapak Ibu, praktekkan selama 1 minggu di rumah, jangan marah-marah ya, karena tekanan hidup ya. Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan ya, aman di dalam perlindungan Tuhan. Sekali lagi, aman di dalam perlindungan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita perlindungan. Itu janji Tuhan ya. Ada pujian lama berkata, zaman sekarang berjaga, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Hari ini aman dalam lindungan Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Bapak Ibu, 2 ayat ini kita akan bahas dalam beberapa menit ke depan untuk kita sama-sama dikuatkan. Bagaimana perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita ini. Ya, kita tidak bisa mengharapkan siapa-siapa. Jabatanmu tidak bisa melindungi engkau. Keuanganmu tidak bisa melindungi engkau. Bahkan kesehatanmu tidak bisa melindungi engkau. Yang bisa melindungi engkau hanya firman Tuhan yang menopangmu. Kita baca di dalam Mazmur, Bapak Ibu kalau sudah mendapatkannya, di dalam Mazmur pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sekali lagi, ini firman Tuhan yang menguatkan saya Bapak Ibu. Ini pengalaman hidup saya yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu ya. Banyak tekanan yang terjadi hari-hari ini, dan firman Tuhan ini datang kepada saya, menguatkan saya. Saya percaya firman Tuhan yang sama dapat menguatkan Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya, sekali lagi saya bacakan untuk Bapak Ibu. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.
Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenang. Nah ini dia Bapak Ibu. Ya, kenapa ayat firman Tuhan ini datang kepada kita pada minggu hari ini? Karena saya percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat Tuhan ada di GOP. Ada beberapa kunci yang ingin saya sampaikan. Kenapa bisa kita aman di dalam perlindungan Tuhan? Karena tidak ada lagi yang seperti saya katakan, kita mau seperti apa usaha kita, sia-sia. Sekarang banyak orang stres, orang kehilangan pekerjaan, ya, tidak ada makanan. Kita lihat kalau di berita-berita, kalau kita buka Bapak Ibu, kalau searching berita yang ada adalah berita-berita informasi yang akan menakutkan Bapak Ibu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu lebih bagus kita renungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Berita di mana-mana itu akan mengintimidasi kita, sama seperti waktu Goliat mengintimidasi pasukan Israel. Setiap hari dia turun dan apa yang terjadi, dia mengolok-olok barisan Tuhan yang Maha Tinggi. Dan apa yang terjadi, bangsa Israel ketakutan karena melihat fisik dari Goliat yang begitu besar. Tapi ada seorang anak muda, kata firman Tuhan, kemerah-merahan dia. Dia mendengar itu dan dia panas telinganya. Karena apa yang terjadi? Dia bukan melihat parah tampangnya, fisiknya Goliat yang besar, tapi dia melihat Tuhan yang lebih besar dari Goliat tersebut. Artinya gini, Bapak Ibu, kalau kita melihat masalah yang begitu rupa menimpa kita, ketakutan akan menimpa kita. Ya, bahkan kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena sebelum kita lakukan kita sudah takut duluan. Nah hari ini ada janji Tuhan yang begitu besar. Dia akan ada bagi kita. Dia menjadi tangan kanan bagi kita. Kunci yang pertama Bapak Ibu, ya, yang pertama adalah senantiasa memandang Tuhan. Senantiasa memandang Tuhan. Kata senantiasa mempunyai pengertian, bahasa Ibrani-nya adalah tamayit, ya, yang mempunyai pengertian gini: tetap, selalu, terus-menerus, tidak henti-hentinya. Ini kata senantiasa memandang Tuhan. Senantiasa itu tetap, ya, terus-menerus, tidak henti-hentinya. Bapak Ibu kalau jatuh cinta waktu yang suami istri, ya, coba pandang pasangan saudara di rumah yang bersebelahan dengan saudara. Lihat dia waktu pertama kali, wah luar biasa kan? Senantiasa memandang. Nah, kata tamayit ini mempunyai pengertian bahwa terus-menerus ada kesinambungan. Bukan satu hari kita baca firman Tuhan, setelah itu sudah kita sibuk lakukan. Tidak, setiap hari kita harus hidupi firman Tuhan tersebut. Itu yang Tuhan mau. Kunci kita aman dengan Tuhan. Tuhan menjadi tangan kanan dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah kita senantiasa memandang Tuhan. Tuhan sudah ada di samping kita. Tuhan sudah ada di sebelah kita. Butuh kita yang mempunyai kemauan untuk senantiasa memandang Tuhan. Itu kuncinya Bapak Ibu. Kalau di rumah, ya sekarang ini diberikan waktu, ya stay at home, ya ada waktu bersama-sama dengan pasangan saudara, dengan anak-anak, dengan keluarga. Pakailah itu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Buat mesbah doa bersama-sama dengan Tuhan. Maka kekuatan dari Tuhan itu akan sangat luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Amin. Saya percaya itu karena saya mengalami hal tersebut. Ya, saya mengalami hal tersebut. Maka ini yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semuanya pada minggu hari ini. Itu senantiasa. Kata memandang mempunyai pengertian adalah syafa dalam bahasa Ibrani. Mempunyai pengertian begini: menempatkan, selalu ingat, ya, sadar dan terus mengikuti panduan daripada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kadang-kadang kita memakai logika kita memakai pikiran kita memakai kehendak kita. Menurut kita jalan ini yang terbaik, ternyata jalannya buntu.
Ya. Kita lihat banyak kabar buruk. Saya kalau mau deretkan kabar-kabar buruk itu terlalu banyak hari ini. Tapi saya bukan mau mengekspos yang buruk. Saya mau yang terbaik yang saudara dapatkan, yaitu senantiasa memandang Tuhan. Kunci Tuhan ada di samping kita, di sebelah kanan kita. Hanya itu. Selalu senantiasa memandang Tuhan. Mempunyai pengertian itu. Ya. Menempatkan prioritas yang utama, Tuhan yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena gini, apapun yang kita punya hari ini akan tergoncangkan. Firman Tuhan berkata demikian. Gitu. Apa yang menjadi pegangan kita? Kita berharap kepada manusia lebih parah daripada itu. Jalan satu-satunya kita memandang Tuhan. Senantiasa memandang Tuhan. Itu kunci kita aman di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Krisis ini bukan hanya Bapak Ibu alami, termasuk kami hamba-hamba Tuhan juga alami. Ya. Bagi keluarga kami, saya dengan istri saya juga mengalami hal yang serupa dengan saudara. Kunci kita aman di hadapan Tuhan. Jalan satu-satunya kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Kasih Tuhan menolong kita semua. Mari kita bandingkan, ya. Di dalam Matius 14, kalau Bapak Ibu punya Alkitab di rumah, buka itu di dalam Matius 14, ya, ayat 28 sampai 31. Di situ kejadiannya gini. Waktu para murid itu menyeberang di danau, mereka malam-malam itu melihat ada orang yang berjalan di atas air. Mereka berpikir itu hantu. Mereka ketakutan. Kemudian Petrus ini bilang gini, Tuhan kalau itu engkau, izinkan saya ke sana. Yesus bilang, oke, kalau begitu mari. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Petrus jalan di atas air. Ini manusia yang luar biasa, Petrus ya. Dia itu ceplas-ceplos. Jadi dia mau membuktikan, kalau memang itu Tuhan, ayo izinkan saya jalan di atas air kita. Apa yang terjadi? Dia bisa melakukan. Dia berjalan di atas air. Dia juga melakukan mujizat yang besar karena Tuhan yang nyuruh dia lakukan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Fokus salah. Tidak fokus lagi. Apa yang terjadi? Dia melihat angin badai. Nah, angin badai ini yang akhirnya menggoncangkan hatinya, menggoncangkan pikirannya, ya, menggoncangkan kesadarannya. Dan apa yang terjadi? Dia pun tenggelam. Fokusnya salah Bapak Ibu. Ini Petrus lakukan. Padahal apa yang terjadi? Dia sudah melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dia ada di dalam mujizat tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Waktu dia melihat masalah, dia melihat badai, dia melihat tobat, yang salah fokusnya, salah tujuannya, perasaannya terbagi, tidak lagi fokus kepada Tuhan, bukan lagi senantiasa memandang Tuhan. Dan apa yang terjadi? Akan tenggelam. Itu dialami oleh bangsa Israel, dialami oleh Petrus. Nah, apa yang terjadi kalau kita salah fokus dengan Tuhan, ya, tidak berfokus dengan Tuhan? Di dalam Mazmur pasal yang ke-31, Bapak Ibu boleh catat dan Bapak Ibu boleh baca di rumah, ya. Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dikatakan begini. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasakan sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ini yang terjadi Bapak Ibu kalau kita salah fokus. Tidak lagi memandang Tuhan sebagai Tuhan yang penuh dengan mujizat. Dia ada di samping kanan kita, kata Mazmur tadi. Kita mulai salah fokus, tujuan kita, arah kita mulai salah. Dan tidak sadar kita mulai menjauh daripada Tuhan. Padahal Tuhan mau kita seharusnya fokus sama Tuhan. Dan apa yang terjadi?
waktu kita salah fokus. Di dalam Mazmur pasal 31 ayat yang ke-9, saya ulangi lagi. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati mengidap belang mata. Lihat, terjadi komplikasi di sini. Ya, karena sakit hati mengidap mata, mulai ragu. Ya, hatinya mulai kacau, mulai galau, ada ketakutan di dalamnya. Ini kalau kita tidak fokus bersama-sama dengan Tuhan. Kita mulai mengandalkan pikiran kita, kita mulai mengandalkan tindakan kita, kita mulai mengandalkan keahlian kita. Ini yang salah. Seharusnya fokus kita kepada Tuhan. Skill kita yang kita asah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi. Di dalam ayat yang ke-10 katakan gini, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau kita mulai salah fokus dengan Tuhan, maka akibatnya akan sangat-sangat parah. Ya, akan sangat-sangat parah. Masih dalam poin pertama, kunci untuk senantiasa memandang Tuhan. Di dalam Filipi pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, tapi saya mulai baca ayatnya yang ke-9. Dikatakan ini, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu, sebelum ayat yang ke-9 ini, mulai dalam ayatnya yang ke-4 itu, ya, itu Rasul Paulus menekankan kepada kita, ya, dikatakan gini, pikirkanlah. Kata pikirkan di situ itu mempunyai pengertian gini, inventarisasi apa yang baik, apa yang berkenan. Itu yang masukkan ke dalam pikiran kita, alam bawah sadar kita. Itu yang Tuhan mau. Saya bacakan Bapak Ibu. Di dalam Filipi pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan apa? Pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kata pikirkanlah itu mempunyai pengertian itu tadi, inventarisasi, ya. Bapak Ibu tahu inventarisasi? Kayak kita gereja ini inventarisasinya banyak, ya. Salon, ya, speaker, semua drum, alat-alat, kursi-kursi itu inventaris, ya, yang harus menjadi bagian kepemilikan di dalam gereja ini. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi inventaris Bapak Ibu? Kalau yang dipikirkan adalah yang jelek, yang dipikirkan adalah aduh bagaimana susah ini, bagaimana cari makan ini, fokusnya salah Bapak Ibu. Itu yang seharusnya jangan dimasukkan ke dalam pikiran kita. Jangan inventarisasi, jangan jadi itu menjadi milik kita. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Pikirkan yang baik, apa yang benar, apa yang suci, apa yang disebut kebajikan. Pikirkanlah itu semua. Amin. Bapak Ibu, ini adalah kunci kita senantiasa memandang Tuhan, sehingga kita bukan lagi salah fokus, kita bukan lagi salah arah, tapi maju ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Tuhan sudah berjanji, Tuhan ada di samping kanan kita.
Tapi sekarang gini, bagaimana respon kita? Bagaimana yang kita lakukan? Respon hati kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Karena janji Tuhan ini ada namanya. Ya, janji Tuhan kata firman Tuhan seperti fajar di pagi hari, tidak pernah terlambat untuk bersinar. Tapi bagaimana dengan kita? Nah, hari ini kita sadar kita harus kembali fokus kepada Tuhan, karena kuasa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Kunci yang kedua untuk aman dalam perlindungan Tuhan adalah ini, hati yang bersukacita. Di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 dikatakan ini, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Lihat itu, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Dari hati kita timbul rasa sukacita untuk dekat dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu saya bicara begini bilang, mungkin Pak Lius tidak punya masalah. Nah, saya punya masalah. Dan waktu saya fokus kepada masalah tersebut, saya menjadi stres, saya menjadi bingung, saya menjadi putus asa, saya menjadi ketakutan. Ya, jadi jangan orang menjadi panuan. Ya, tapi waktu saya mulai fokus kepada Tuhan, di situ Tuhan mengubah hati saya. Tuhan menguatkan kembali saya. Walaupun masalah tetap ada, tapi apa yang saya rasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Waktu saya mulai mengucap syukur dalam hal-hal yang kecil, yang saya sadar bahwa itu perbuatan daripada Tuhan, justru di situ saya mendapatkan kekuatan. Di situ saya mendapatkan yang namanya kekuatan adikodrati dari Tuhan, untuk saya bisa melakukan, saya bisa dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Itu yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dalam hidup saya. Dan ini yang ingin saya bagikan. Hati harus bersukacita. Karena di dalam Amsal tadi pasal 15 ayat yang ke-13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 12 ayat yang ke-25 dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan baik mengembirakan dia. Lihat itu, dikatakan apa? Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ya, ini mempunyai pengertian yang dalam. Waktu saya cari pengertian yang sesungguhnya, membungkukkan itu artinya gini, Bapak Ibu, manusia itu terdiri dari berapa puluh persen air, ya. Yang menopang kita adalah rangka, ya, tulang, gitu. Nah, tulang ini akan menjadi kropos dari dalam. Itu tergantung suasana hati kita. Gitu. Nanti saya akan bahas di lain waktu tentang Amsal ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Bapak Ibu sudah sering mendengar ayat ini di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Tapi ini buktinya. Waktu kita bergembira, ya, bersama-sama dengan Tuhan, kita menjadi kuat. Maka itu menjadi obat yang sangat manjur dalam kehidupan kita. Masalah boleh datang, tapi suasana hati kita akan berbeda. Bapak Ibu, orang yang kaya mempunyai uang yang banyak, mau mencari kebahagiaan, mungkin dia bisa ke manapun, berlibur mungkin dari satu daerah ke daerah yang lain, di luar kota, di luar negeri dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada kegembiraan dalam hatinya, pulang kosong. Mungkin dia menikmati keuangannya, tapi yang terjadi adalah akan kering terus. Dia kembali lagi kepada kekeringan itu. Dia tidak berbahagia bukan karena uangnya banyak. Bapak Ibu, kebahagiaan bukan ini dari keuangan, Bapak Ibu. Kegembiraan dinilai dari Tuhan ada di dalam dirimu atau tidak. Dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Kunci yang ketiga, ini kunci yang terakhir. Jiwa yang bersorak-sorai. Dikatakan di dalam Amsal tadi, ya, pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 dan 9. Aku senantiasa memandang Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jiwa yang bersorak-sorak. Di dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-17 dikatakan gini, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa.
Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Kekosongan di dalam jiwa. Bapak Ibu, saya pernah, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, saya pernah menyampaikan begini, bahwa ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter manapun. Ya, obat-obat yang lain, HIV sudah mulai ditemukan obat, vaksinnya. Ya, virus corona yang begini banyak sudah mulai ditemukan solusi jalan keluarnya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Tapi ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter manapun. Yang bisa disembuhkan adalah dirimu dengan Tuhan, hubungan dirimu dengan Tuhan, yaitu kekosongan di dalam jiwa. Yang bisa mengisi kekosongan dalam jiwa hanya Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di dalam Mazmur tadi, pasal yang ke-19 ayat yang ke-7, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita kuat, jiwa kita kuat, ada Tuhan di dalamnya, kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Doa yang terakhir, Tuhan melepaskan dari hukuman. Ini kalau kita jiwa kita bersorak-sorak, maka apa yang terjadi? Katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-22 dikatakan gini, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu. Waktu jiwa kita bersama-sama dengan Tuhan, jiwa ini berbicara tentang bukan hanya sekedar fisik, Tuhan, Bapak Ibu, tapi tubuh rohani. Tubuh rohani, jiwa ini berbicara tentang tubuh rohani. Kalau di dalam Alkitab kita bahas lebih dalam lagi, jiwa ini berafiliasi dengan tubuh rohani kita, bukan tubuh jasmani kita. Yang kita bertemu nanti dengan Bapa bukan tubuh jasmani kita, tapi tubuh rohani kita. Dan ini yang Tuhan mau, kita bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, sehingga jiwa kita kuat. Makanya dikatakan begitu, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Yang terakhir, Tuhan itu menopang kita. Mazmur pasal yang 63 ayat yang ke-5 dikatakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tadi saya katakan di dalam ayat yang pertama, di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Itu ayat yang ke-8. Disambung dengan ayat yang terakhir ini di dalam Mazmur pasal 63 ayat yang ke-5, dikatakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan menopang aku. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Ini kunci, 3 kunci. Senantiasa memandang Tuhan, hati kita penuh dengan sorak-sorak, ya, hati kita dengan sukacita, dan jiwa kita dengan sorak-sorak. Maka segala tantangan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada. Tuhan berjanji Dia ada di sebelah kanan. Tapi harus kita lakukan senantiasa memandang Tuhan. Hati kita penuh dengan sorak-sorak, dengan sukacita, dan jiwa kita penuh dengan sorak-sorak. Hal ini 3 hal ini kalau kita lakukan Bapak Ibu, maka damai sejahtera, kekuatan Tuhan yang luar biasa itu akan menaungi kita. Firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kuasa Tuhan menaungi hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan yang ada di QP. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menguatkan mereka, karena Engkau ada di samping kanan mereka, dan Tuhan menopang mereka. Hari ini Tuhan, aku berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang khawatir, ketakutan, terintimidasi oleh hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Aku berdoa Tuhan Yesus Kristus topang, nyatakan kuasa-Mu bagi jemaat-Mu hari ini Tuhan. Karena kami percaya janji firman,
Waktu kami senantiasa memandang Engkau, terus-menerus berkesinambungan, kemudian memikirkan hal-hal yang baik yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya ada kuasa yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Kami dikuatkan untuk melalui masalah ini. Kami dikuatkan Tuhan, karena kasih Tuhan menopang kami. Kami berdoa bagi jemaat, kuatkan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu bagi jemaat-Mu hari ini Tuhan. Roh Kudus bekerjalah. Waktu kami berdoa bersama-sama, aliran kuasa Roh Kudus sedang mengalir menjamah jemaat QP yang ada di rumah. Aku percaya Tuhan, hari ini ada kuasa yang besar Tuhan berikan bagi jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan nyata. Engkau kuatkan mereka. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berkesusahan Tuhan cukupkan. Maka kami percaya Allah sumber berkat, kasih karunia Allah mengalir dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengucap syukur berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini, saya mengucap syukur dan terima kasih diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Dan saya percaya firman Tuhan ini dapat menguatkan Bapak Ibu di rumah. Dan kasih karunia Tuhan ada untuk Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian untuk menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Di ujung ibadah kami mau berdoa syafaat kepada bangsa dan negara kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu untuk bangsa kami. Kami minta pemulihan terjadi Tuhan. Kami minta nyatakan kuasa-Mu Tuhan yang terjadi di bangsa kami. Memporak-porandakan perekonomian bukan hanya bangsa kami, tatanan dunia mulai berubah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap kami yang percaya dikuatkan oleh Tuhan, karena firman Tuhan yang tinggal tetap, kata firman-Mu. Karena firman Tuhan adalah Engkau sendiri. Kami berdoa nyatakan kuasa-Mu, berkat melimpah bagi bangsa kami, terkhusus untuk pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri jajaran kabinet yang ada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau topang mereka. Biarlah keputusan kebijakan yang mereka ambil Tuhan berasal daripada Tuhan untuk memulihkan bangsa kami. Kami sepakat Tuhan, segala virus sakit penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa. Sebagai anak-anak Tuhan, kami hanya berharap kepada Tuhan, karena Engkau sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Engkau kuatkan pemimpin negara kami Tuhan. Perkuat TNI Polri Tuhan. Kami kuat, bangsa Indonesia adalah bangsa
bangsa yang kuat, bangsa yang tegar menghadapi segala masalah yang ada. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Ada anak-anak Tuhan yang terus berdoa syafaat Tuhan, meminta kuasa Tuhan terjadi. Bencana alam yang ada Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Engkau halalkan dari bangsa kami. Cepat Engkau pulihkan perekonomian bangsa kami Tuhan. Kami berdoa bagi tenaga medis yang ada, para dokter perawat, mereka yang mengambil bagian dalam menangani virus COVID-19 ini Tuhan, topang mereka Tuhan. Kami secara sadar Tuhan, sesuai dengan instruksi pemerintah untuk tetap di rumah. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada, biar terus tetap di rumah sampai keadaan mulai membaik. Kami percaya ada kuasa Tuhan terus menopang kami. Kami juga berdoa untuk Kota Makassar, Sulawesi Selatan Tuhan. Kami berdoa dalam zona merah. PSBB sudah mulai diperlakukan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami minta keamanan, damai sejahtera ada di kota kami Tuhan. Jangan sampai ada kerusuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemimpin yang ada Tuhan, gubernur, wali kota, bupati Tuhan, seluruh jajaran yang ada di kota kami, di provinsi Sulawesi Selatan ini, ditopang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta damai sejahtera Tuhan nyata bagi kota kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mereka kekurangan Tuhan, mereka kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, memperoleh penghasilan. Tuhan, kami berdoa, kami imani janji Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan ada di dalam setiap kami. Tuhan ada di samping kanan kami untuk menopang kami Tuhan. Kami klaim janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa menyerahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, topang, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang mempunyai pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka Tuhan, buka tingkat-tingkat langit, dan Tuhan curahkan berkat melimpah bagi rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya anak Tuhan dibedakan. Kami percaya anak Tuhan terus ditopang oleh Tuhan, karena kami percaya janji firman Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati dan menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.